Salam penuaian, salam terobosan. Semangat pagi! Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu? Semuanya anak-anak Tuhan yang luar biasa ya. Saya senang sekali melihat wajah Bapak Ibu yang bersemangat, melihat daftar nama yang terus antusias untuk cari Tuhan. Hari ini Sabtu 8 Februari 2025 kita akan sama-sama merenungkan bagaimana mengalahkan rasa takut dan melangkah dengan iman. Suatu hari Bapak Ibu sekalian, ada seorang ayah sedang berjalan-jalan dengan anak perempuannya di sebuah taman ya. Dan anak wanita ini senang sekali, dia bisa berlari ke sana kemari dan kemudian menemukan sebuah batu yang cukup besar dan anak wanita ini, Noni ini, Bapak Ibu sekalian, dia naik ke sebuah batu yang sangat besar itu ya. Dan kemudian papanya yang ada di bawahnya dia menggoda, ayo nih sekarang lompat, papa akan menangkapmu. Ya, Noni ini maju mundur ya untuk melompat dari batu di mana dia berpijak. Nah, setelah beberapa menit diyakinkan, akhirnya si Noni ini memberanikan diri melompat. Dan benar saja, papanya dapat menangkap Noni ini dengan aman. Dan Noni ini tersenyum lega dan berkata, wah seharusnya dari tadi nih Noni melompat. Nah, seringkali dalam hidup kita seperti Noni ini, Bapak Ibu sekalian, kita ingin maju, tetapi rasa takut menghalangi kita. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana mengalahkan rasa takut dan melangkah dengan iman di tahun 2025 ini untuk menghadapi masa depan. Sehingga kita bisa meraih masa depan yang cerah, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Bapak Ibu sudah memulai langkah yang amat sangat bagus, yaitu stay connected dengan Tuhan. Maka yang pertama, kita harus mengenali apa itu rasa takut. Sekali lagi, yang pertama kita harus mengenali terlebih dahulu apa itu rasa takut. Rasa takut, Bapak Ibu sekalian, adalah sebuah emosi alami yang Tuhan anugerahkan kepada kita untuk melindungi kita. Ya, kalau rasa takut ini tidak dikendalikan, maka rasa takut itu nanti bisa menjadi belenggu yang menghambat pertumbuhan kita. Sekali lagi, rasa takut itu adalah emosi alami yang Tuhan anugerahkan kepada kita untuk melindungi kita. Namun, jika rasa takut ini tidak dikendalikan, maka rasa takut itu bisa menjadi belenggu yang menghambat pertumbuhan kita. Mengenali rasa takut berarti memahami bahwa ketakutan adalah respon alami manusia terhadap ancaman atau bahaya. Tuhan menciptakan rasa takut sebagai mekanisme perlindungan agar kita bisa menghindari hal-hal yang berpotensi membahayakan diri kita, baik secara fisik maupun emosional. Misalnya, rasa takut akan api akan membuat kita berhati-hati agar tidak terbakar. Rasa takut akan air itu akan membuat kita hati-hati agar supaya kita tidak tenggelam. Rasa takut akan kegagalan bisa membuat kita berhati-hati di dalam bertindak. Bahkan rasa takut akan kegagalan bisa memotivasi kita untuk kita mempersiapkan diri di dalam segala hal ya. Tapi Bapak Ibu sekalian tadi dikatakan jika tidak dikendalikan dengan baik, rasa takut itu bisa menghambat pertumbuhan kita. Artinya, ketakutan yang berlebihan atau tidak rasional dapat membuat kita maju
dapat membuat kita enggan untuk maju, dapat membuat kita enggan untuk mengambil peluang, membuat kita enggan untuk mencoba hal yang baru, membuat kita enggan untuk menghadapi tantangan hidup. Misalnya, seseorang yang takut gagal mungkin akan terus-menerus berada di zona nyaman dan tidak berani mengambil langkah untuk mengembangkan dirinya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, penting untuk mengenali rasa takut, memahami apa penyebabnya, dan belajar mengatasinya agar tidak menghalangi kita dan bisa membuat kita mencapai potensi terbaik dalam hidup ini. Dalam kitab Keluaran pasal 3, kita sudah belajar bagaimana Musa merasa takut dan tidak percaya diri ketika Tuhan memanggil Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Ya, ayat ini merupakan bagian dari peristiwa semak belukar yang menyala, tetapi yang tidak terbakar itu, Bapak Ibu sekalian, di mana Tuhan menampakkan diri kepada Musa dan memberikan perintah kepadanya. Nah, ketika Tuhan memerintahkan Musa untuk pergi ke Firaun dan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, Musa merespon dengan keraguan. Musa bilang gini, "Siapakah aku ini Tuhan? Maka aku yang akan pergi kepada Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Dari pernyataan ini kita melihat bahwa Musa merasa tidak layak, tidak cukup kuat untuk menjalankan tugas yang diberikan oleh Tuhan. Ada beberapa alasan sih mengapa Musa merasa takut dan ragu. Seperti kita juga punya banyak alasan untuk kita menjalankan tugas atau hal-hal yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Ya, yang pertama, Musa itu kita tahu masa lalunya dia pernah membunuh orang di Mesir dan kemudian melarikan diri ke Median. Sehingga ia takut akan konsekuensinya jika dia kembali ke Mesir. Yang kedua, yang membuat Musa ragu, yaitu Musa merasa dirinya tidak memiliki cukup kekuatan, kebijaksanaan, atau kepemimpinan untuk membebaskan Israel. Waktu saya diminta untuk melayani di Amerika Serikat 17 tahun yang lalu, Bapak Ibu sekalian, oleh Pastor Lukas Kusuma, ya, saya ragu Bapak Ibu sekalian karena saya melihat bahwa diri saya ini kecil, saya ini tidak ada apa-apanya, tidak memiliki kemampuan apa-apa, ya. Nah, kembali kepada Musa. Musa, ya, dia ragu karena menghadapi Firaun, raja yang berkuasa dan memimpin bangsa yang besar, untuk keluar dari Mesir itu bukanlah tugas yang kecil. Tetapi Tuhan itu luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Dengan sabarnya, dia meyakinkan dan berfirman lagi kepada Musa. Tuhan bilang gini, "Bukankah aku menyertai engkau? Dan inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Dalam jawaban ini, Tuhan tidak berfokus pada kelemahan manusia, tidak berfokus pada kelemahan Musa, tetapi fokusnya yaitu kehadiran Tuhan yang menyertai Musa. Bapak Ibu sekalian, di depan kita, hari-hari ini Tuhan sudah siapkan banyak peluang yang hebat, yang besar, ya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, jangan fokus kepada kelemahan diri sendiri. Siapa sih manusia yang nggak punya kelemahan? Siapa sih manusia yang tidak punya kekurangan? Kita ini belum sempurna, tapi sedang berjalan di dalam kesempurnaan. Yang penting, di dalam tugas, dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang disampaikan oleh Pastor Lukas Kusuma dalam acara Worship from Home hari Kamis kemarin, yaitu kehadiran Tuhan. Bersama saya ucapkan kehadiran Tuhan. 2, 3.
kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan itu penting sekali di dalam hidup kita. Nah, Tuhan menegaskan kepada Musa bahwa keberhasilan tidak bergantung sama sekali kepada kemampuan Musa, tapi kepada kehadiran Tuhan. Dan kemudian Tuhan memberikan tanda setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka akan beribadah kepada Tuhan di gunung tempat Musa menerima panggilan ini. Ini menjadi bukti bahwa Tuhan benar-benar membimbing mereka. Jadi pelajaran yang kita bisa ambil dari Musa ini, yang pertama, Tuhan sering memanggil kita, orang-orang yang tidak layak, tetapi Dia tidak meninggalkan mereka sendirian, ya. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Kita ini sudah dipanggil, dipilih oleh Tuhan, Bapak Ibu sekalian, dan Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Yang ada adalah sebaliknya, kita yang sering meninggalkan Tuhan. Keberhasilan dalam panggilan Tuhan tidak bergantung pada kemampuan kita, tapi bergantung kepada penyertaan Tuhan. Nah, ketika kita takut, Tuhan memberi jaminan yang pasti bahwa Dia akan selalu menyertai kita. Immanuel. Ketakutan Musa sangat manusiawi, tetapi Tuhan menegaskannya bahwa kuasanya lebih besar dari ketakutan dan keterbatasan manusia. Ini juga menjadi pengingat bahwa kita, jika Tuhan memanggil kita untuk suatu tugas atau suatu pekerjaan, Bapak Ibu sekalian, lihat ini, Tuhan juga yang akan menyertai dan memampukan kita. Bersama dengan Tuhan, kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Dalam 2 Timotius pasal pertama ayat yang ke-7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Sekali lagi, Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amsal 29 ayat 25 berkata, takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Ya, bicara soal surat 2 Timotius tadi, ini adalah surat yang ditulis oleh bapak rohaninya Timotius, yaitu Paulus, kepada Timotius. Waktu itu Paulus menulisnya ketika dia sedang ada di penjara di Roma, ya. Dan kemudian surat ini ditujukan kepada Timotius untuk memberikan nasihat agar apapun tantangan, penganiayaan, tekanan di dalam hidup ini yang akan dialami oleh Timotius, maka Paulus mengingatkan agar supaya Timotius jangan takut, sebab Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di era modern ini kita juga menghadapi tantangan, ya. Memang tantangannya mungkin berbeda dengan apa yang dialami oleh Timotius atau orang-orang pada zaman dulu. Tapi kita tahu di tahun 2025 ini banyak hal yang tidak pasti, Bapak Ibu sekalian, ya. Baik itu dalam bidang ekonomi, kemudian kemajuan teknologi yang bernama AI, Artificial Intelligence, yang mana diramalkan akan mengganti tugas pekerjaan banyak orang. Kemudian belum lagi perubahan sosial, kemudian stabilitas dunia, dan juga dengan terpilihnya Mr. Trump menjadi Presiden Amerika Serikat, maka banyak kebijaksanaan yang tidak terduga yang diambil, diputuskan, itu yang menyebabkan orang kemudian merasa takut. Nah, sebagai orang percaya kita dipanggil untuk hidup di dalam keberanian dan iman, ya. Kemudian juga kita tahu bagaimana dunia menerapkan banyak hal-hal
yang tidak sama dengan apa yang dikerjakan atau nilai-nilai orang Kristen. Sehingga kemudian bisa menyebabkan orang-orang itu kemudian kompromi dengan nilai-nilai dunia. Maka itu Bapak Ibu sekalian, jangan biarkan rasa takut itu menghalangi kita. Jadi yang pertama kita belajar bahwa rasa takut itu adalah hal yang alami, yang mana dianugerahkan kepada kita agar supaya kita berhati-hati. Tapi kalau ketakutan itu tidak dikendalikan, itu akan membuat kita terbelenggu dan tidak bisa maju. Ingat, Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, ya. Yang kedua, kita belajar bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Bahkan dikatakan di dalam Filipi pasal 4:13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu sekalian, percayalah bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Maka itu Bapak Ibu sekalian, biarlah kita terus mengarahkan hati kita bukan kepada besarnya masalah, bukan kepada besarnya tugas ini, bukan kepada besarnya tantangan ini, tapi biarlah kita berfokus kepada Tuhan. Sekali lagi, bagi Allah tidak ada yang mustahil, bagi orang percaya juga tidak ada mustahil, dan segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada setiap kita. Bapak Ibu sekalian, masih ingat peristiwa Musa dan Laut Merah? Ketika bangsa Israel melarikan diri dari Mesir, mereka terjebak di depan Laut Merah dengan tentara Fir'aun mengejar mereka dari belakang. Mereka merasa ketakutan dan putus asa, tetapi Tuhan menyuruh Musa untuk mengangkat tongkatnya. Tuhan membelah laut sehingga mereka bisa berjalan di tanah yang kering. Ketika kita menghadapi situasi yang nampaknya mustahil, Bapak Ibu sekalian, Tuhan mampu membuka jalan yang tidak kita duga. Tuhan mampu membuat jalan yang tidak pernah kita duga. Ya, waktu Daud mengalahkan Goliat, kita tahu Bapak Ibu sekalian bukan karena hebatnya Daud dia bisa mengalahkan Goliat, tetapi bagaimana Tuhan yang bekerja campur tangan atas batu dan ketapel yang dipakai oleh Goliat, yang dipakai oleh Daud itu untuk mengalahkan Goliat. Karena iman kepada Tuhan, maka Daud bisa mengalahkan Goliat. Hari ini Tuhan mau bicara kepada setiap kita. Jangan biarkan rasa takut itu menghalangi kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan, Dia memberi kita kekuatan untuk menghadapi tantangan terbesar sekalipun. Dalam kehidupan ini, Bapak Ibu sekalian, seringkali kita menghadapi tantangan yang tampaknya mustahil. Rasa takut dan keraguan bisa menghalangi kita untuk melangkah. Namun firman Tuhan mengajarkan bahwa ketika kita percaya, segala sesuatu menjadi mungkin. Tuhan adalah Allah yang maha kuasa dan setia kepada janjinya. Jadi jangan biarkan rasa takut menghalangi kita, Bapak Ibu semuanya. Percayalah karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan yang bagian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat dari Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Mazmur 56 ayat yang ketiga dan keempat berkata, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Nah, Bapak Ibu sekalian, rasa takut adalah bagian dari kehidupan manusia. Namun jika dibiarkan menguasai diri,
ketakutan dapat menghambat langkah kita dan menjauhkan kita dari rencana Tuhan. Oleh karena itu, iman kepada Tuhan adalah kunci untuk mengatasi rasa takut dan menjalani hidup dengan keberanian. Ketika kita merasa takut, kita harus ingat bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Dengan iman kita dapat menghadapi segala ketakutan dan tantangan dalam hidup ini. Ya, hari ini kita sudah belajar 3 hal, Bapak Ibu sekalian. Jadi yang pertama kita harus mengenali rasa takut itu. Dan yang kedua kita belajar bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dan yang ketiga kita belajar kita harus menghadapi rasa takut itu dengan iman. Jadi yang terpenting di sini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang terpenting yang kedua yaitu Tuhan selalu menyertai kita. Dan yang ketiga Bapak Ibu sekalian hadapi semua rasa takut itu dengan iman. Fokus terus kepada Tuhan, stay connected dengan Tuhan. Saya percaya tahun 2025 ini Bapak Ibu akan diberkati lebih lagi. Bapak Ibu akan mengalami perkara-perkara yang hebat dan dahsyat. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan siap benih kebenaran firman Tuhan ini ya Aba ya Bapa. Hari ini Engkau sudah memanggil kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami mengamini, kami mengimani akan banyak perkara-perkara besar yang ajaib yang Tuhan sudah siapkan untuk kami. Sehingga kami bisa naik level, kami bisa naik ke tempat yang lebih tinggi lagi. Maka itu Bapak kami tidak akan lagi takut untuk menerima tantangan, menghadapi tantangan yang ada di depan kami. Karena kami tahu Engkau Allah yang setia, yang senantiasa menyertai kami. Kalau Musa Tuhan orang sederhana, akhirnya Tuhan pakai, disertai oleh Tuhan, bisa membawa bangsa Israel jutaan orang ini keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Kami percaya Tuhan yang sama yang menyertai Musa, Tuhan yang menyertai kami semua. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.